Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Kali ini kita akan melihat perdebatan panas antara apologet Kristen yang sangat luar biasa, yang bisa kita kenal dengan sebutan mata pisau. Beliau akan berdebat dengan Yuni Rifa yang dikenal sebagai penghujat. Pembahasan kali ini mengenai siapakah yang mau kondo, Yesus atau Muhammad. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Ya, di mute dulu Rifah, biar lu dengar ya. Jadi kalau cara sekolah tuh yang benar seperti apa? Ya inilah ya, kalau hasil dari peranakan otak setengah seperti yang dikatakan nabinya ya, nggak ngerti arti prolog, artinya pembukaan itu menerangkan kalau nabinya nggak buta huruf ya, atau nggak mau kondo. Saya heran sekali kalau ketika orang debat diskusinya liar ya, nggak ngartikan apa arti mau kondo itu ya. Sampaikan dulu kenapa nabi lu nggak dikatakan mau kondo ya, supaya ngerti nih. Kebanyakan sekolah telat kali ya, mungkin karena nggak pernah seperti ya, kalau orang nggak sekolah ya seperti inilah. Narasi-narasi liar aja ya teman-teman semua ya. Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Karena tadi saya pergi ke yang namanya Rumeri Astuti, kebetulan lihat ada yang namanya Rifa dan Abi Saifuddin Ibrahim mau untuk yang namanya diskusi ya. Kemudian si Rifa ini men-challenge dirinya untuk membuktikan siapa yang mau untuk diskusi dengan dirinya atau debat dengan dirinya terkait dengan Mokondo ya. Makanya saya ikut untuk mau menerima main challenge, dan artinya dia menentukan debat dan kita di sini untuk yang namanya membuktikan atau siapa yang mau mendakwa actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan dia akan membuktikan. Jadi bagaimana cara membuktikan bahwa si Muhammad ini adalah Mokondo, dan kita akan membantah setiap apa yang menjadi fitnahan dari Rifa terkait dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi Mokondo ini adalah istilah, kalau kita baca di sini saya juga baru buka ya istilah arti Mokondo ya. Jadi mungkin tadi dari si Rifa ya, mungkin buka tentang IDN ya, dan sama aja. Mokondo adalah istilah viral ya, yang menggambarkan pria tanpa modal. Jadi kalau teman-teman lihat ya, pengertian Mokondo di sini diartikan sebagai pria yang tidak bermodalkan sesuatu tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, jadi ini teman-teman semua tahu bahwa artinya Mokondo ini hanya bermodalkan burung. Dan apakah kita harus menyampaikan segala sesuatu itu? Ya, kalau ciri-ciri dari bermodalkan burung ini seperti apa, ya kan? Artinya tidak punya apa-apa selain burung doang gitu. Dan ini adalah ciri-ciri Mokondo ya guys ya. Yang pertama adalah suka gratisan. Jadi cowok Mokondo biasanya selalu mencari mendapatkan sesuatu tanpa membayar mereka ya, tanpa seringkali membayar pasangan untuk yang namanya berkencan. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa hal Tuhan Yesus menyampaikan untuk supaya jangan jadi Mokondo teman-teman ya. Kalau Mokondo ini adalah berpasangan ya. Tetapi karena Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya berpasangan ya, apalagi yang harus dibuktikan. Saya lihat kok Tuhan Yesus nggak pernah yang namanya di dalam suatu waktu punya istri yang banyak ya. Kemudian Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya mempunyai pasangan ya. Artinya kalau seandainya Tuhan Yesus punya pasangan, pasti dia punya cucu Yesus gitu kan. Seperti yang ada saat ini ya, pastinya ada cucu-cucunya. Pasangannya pasti mempunyai melahirkan cucu-cucu, sama seperti yang saat ini ada tuh cucu Nabi gitu. Cucunya Muhammad yang disebut Habib gitu kan. Kalau ini nggak ada cucu Yesus, jadi Yesus tuh nggak pernah yang namanya punya pasangan terus harus berharap dari pasangan, tidak ada. Jadi harus ngerti dulu arti Mokondo. Apakah Yesus mengajarkan terkait dengan yang namanya kita sebagai orang Kristen? Orang Kristen itu nggak boleh Mokondo, nggak boleh gratisan. Tuhan Yesus mengajarkan
tentang Matius 22 ayat 17 sampai 21, bagaimana kita harus membayar pajak, jangan gratis, ya. Jadi Tuhan Yesus itu bilang kepada kita semua untuk taat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita kepada pemerintah. Jadi jangan mokondo, guys. Yang kedua, mokondo itu tidak mau berusaha. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan bahwa Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun masih bekerja. Ya, Yohanes 5 ayat 17 di situ ya. Jadi supaya cepat aja. Kemudian ciri-ciri mokondo selanjutnya, ya, mengandalkan daya tarik fisik. Oke, kalau itu Tuhan Yesus tuh nggak pernah yang namanya hal-hal seperti itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Jadi itulah Tuhan kami, bukan yang mengharapkan pada pasangan, ya, seperti mokondo. Ya, jadi kalau saya membuka suatu prolog seperti itu, tidak menyenggol-nyenggol dulu, ya. Saya bukan seperti anak buta huruf, ya. Saya kira lanjut dari sebelah dulu, nanti baru kita sampaikan. Ini hanya mokondo. Sepakat ya, tema mokondo ini ya, artinya laki-laki berkelamin tidak bermodal. Sepakat itu ya. Gua sepakat sama dia. Laki-laki yang nggak punya apa-apa, nggak punya modal. Oke, kita tanding ulang. Terima kasih Robert Lele telah mengakui dengan jujur mokondo artinya laki-laki yang nggak punya apa-apa, bantal, tapi hidupnya pengen enak, pengen menikmati, nggak punya apa-apa, pengen naik keledai ngambil punya orang, pengen makan minta punya orang, hidup dari wanita-wanita kaya. Betul Robert Lele, emang Tuhan lu agak lain. Dia nyuruh lu dan Oten bayar pajak. Tapi lu tahu nggak Robert Lele ceritanya pembayaran pajak ini? Dia nggak cari uang dari kerja sendiri Robert Lele, dia nyuruh orang mancing. Ini baru mokondo sejati nih. Laki-laki yang pengen menikmati bayar pajak tapi nggak mau bayar, malah orang yang disuruh. Nih baca nih Matius 17:27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Kenapa bukan dia yang mancing alias ngaluarin duit? Ya kan Tuhan. Marah orang disuruh susah lagi sama dia mancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Kalau jadi Tuhan tuh langsung aja cering, ada uang kan enak. Ini malah nyuruh orang susah mancing. Kerja lah, kerja napa? Kerja minimal mancing gitu ya, buat makan, buat bayar pajak juga orang yang disuruh. Giliran pas mau suruh beli pedang, jubah orang disuruh jual, kan punya jubah juga kan ya. Malas banget berkorban ini encus ini ya. Kalau Yesus ini punya temen satu circle sama gua, pergi makan, gak jadi temenan sama gue. Makannya pasti minta dibayar mulu. Iya, ini orang nih gak bakalan mau nih bayar makan ini. Nabi gua gak mungkin mau kondo dong Robert. Nabi gua kan gak mungkin makan dari sedekah karena diharamkan makan sedekah, kan gua udah bilang tadi ayatnya. Nabi gua tajir Robert. Ini datanya Robert Lele. Kalau lu bisa tunjukin Tuhan lu punya apa, nanti kasih tahu ya. Kita sepakat mokondo itu artinya laki-laki nggak punya apa-apa, hidupnya pengen enak tapi minta-minta ya. Nabi gua tajir. Nih, mahar untuk Khadijah menurut Ibnu Hisham ini dari NU Jabar loh Robert Lele ya. Ibnu Hisham dan sirahnya mengatakan Rasulullah memberi mahar kepada Khadijah sebanyak 20 onta. 20 onta coy. Nabi gua mah dari kecil kerja, dagang. Nah, Tuhan lu dari kecil sampai dewasa pernah kerja nggak? Sampai lari ke surga pernah kerja nggak? Enggak Robert Lele, minta-minta doang mah kerjaannya. Itu baru definisi mokondo sejati. Nah, masih mending nih Robert Lele ya. Mokondo itu kondonya masih bisa dipakai, masih bisa nyenengin perempuan. Ini mokondonya nggak bisa dipakai sama sekali Robert. Nggak ada guna. Makanya gue tanya dari tadi. Nggak usah deh buat peradaban, Tuhan lu emang gak ada guna kan buat peradaban. Kalau Nabi gua ada gunanya, bahkan mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ajaran Nabi gua, walaupun mas udah meninggal, Nabi gua ada gunanya. Tuhan lu udah mati, bangkit, apa gunanya? Nggak ada kan. Nah jadi gua minta sama lu data, tunjukkan apa guna Tuhan lu. Kalau bukan buat peradaban, buat kampung halamannya. Kalau nggak buat keluarga ya Robert ya. Kalau Nabi gua buat kampung halamannya ada Arab Saudi, jadi tengok tuh sejahtera. Sekarang kan kampung halaman Tuhan lu berantakan coy. Nggak ada gunanya dia hadir ke dunia ya. Maka sebagai laki-laki yang bertanggung jawab 100% human being, apa manfaat dia sebagai laki-laki ya? Lu tahu nggak Robert? Naik keledai aja Tuhan lu dibantuin Robert Lele. Lu nggak tahu kan ayat ini kan nih, gue kasih data lu. Tuhannya Robert Lele saking nggak sanggupnya menghadapi kenyataan, naik keledai aja dibantuin ya. Naik keledai aja dibantuin nih. Ayatnya di Lukas pasal 19 nomor 35. Bahaya ini Tuhan lama-lama manja banget gitu loh ya. Apa-apa nggak bisa, kerja nggak bisa, mancing nggak bisa. Nih, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Nabi gua keren banget naik kuda, nggak perlu bantuan orang ya. Jedep naik kuda tuh. Jedep keren banget Nabi gua, laki-laki ganteng, gagah, perkasa, naik kuda. Tuhan lu naik keledai Robert, dibantuin naiknya. Itu pun keledai punya orang Robert. Gimana itu?
Lu mau ngikutin Yesus, nggak boleh Robert, lu kerja. Jangan kayak Yesus, nggak pernah kerja, nggak pernah ketawa. Ya, ketawa nggak pernah, kerja nggak pernah. Naik keledai, Nabi gua naik kuda tuh, kuda. Nabi gua punya kuda perang Robert. Nabi gua tuh beli kuda. Ada data Nabi gua beli kuda. Duit dari mana? Nabi gua dong, kaya, seren. Tuhan lu Robert, naik keledai aja ngambil punya orang Robert. Jeduk, jeduk, jeduk. Kebayang nggak lu laki-laki rambut panjang naik keledai kipasan? Itu pun keledai orang Robert. Keledai orang Robert. Serius. Sedih ya. Nah, yang paling tragis tuh ini, gue sebagai wanita tuh nggak terima ini Robert. Sebagai laki-laki yang perempuan yang menghargai laki-laki, gue tuh cinta banget sama laki-laki yang perkasa ya, yang kerja ya. Ini nih, Susana dan banyak perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka Robert. Perempuan-perempuan itu dimanfaatkan Yesus melayani mereka Robert. Ini orang udah nggak mampu menikahi perempuan 1 biji aja untuk dinafkahi, malah hidup dari perempuan kaya Robert Lele. Pantesan Robert kayak gitu ya sama Edis, ya, si Metatron, si Agatha, doyannya minta-minta. Ternyata Tuhannya kayak gitu, miskin. Robert, punya bantal nggak? Udah aku tanya gini aja deh. Yesus punya apa? Itu aja ya. Gunanya dia buat keluarga apa Robert? Makasih. Saya jawab ya. Jadi kalau segala sesuatu ini memang dia ngambil definisi sendiri. Di mute dulu ya Rifa, biar lu dengar apa yang gue jelasin. Jadi kalau mokondo ini adalah istilah dalam hubungannya, mencerminkan suatu yang mengandalkan tanpa untuk kontribusi, berarti dalam hubungan. Artinya ini dalam berpasangan, makanya harus ngerti ya. Mokondo ini artinya dalam berpasangan. Jadi mengharapkan dari apa yang dia punya, kemudian dia berikan kepada pasangan. Makanya kalau ya kita harus ngerti lah ya, seperti yang nabinya katakan bahwa perempuan otaknya itu setengah, nggak nyampe cara berpikirnya. Dalam hal ini kita tahu sendiri ya. Saya juga memang harus terpaksa yang namanya, karena dia udah men-challenge dirinya. Jadi walaupun dia otaknya setengah, nih persaksian seorang wanita itu dikatakan otaknya setengah kata nabinya. Ya, makanya nabinya memanfaatkan banyak perempuan. Ya, ini otak setengah. Benar, beliau melanjutkannya tanda akalnya setengah. Jadi kita nggak heran kalau cara berpikir dari perempuan ini ya karena otaknya setengah ya nggak nyampe, bahwa nabinya ya yang dikatakan berpasangan ini kita lihat nabinya ya. Tadi saya nggak pernah mendengar ya pertanyaanmu terkait dengan mokondo yang berpasangan ini. Apakah Tuhan Yesus punya harta, punya segalanya? Loh, Yesus merubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang kok. Itu saya jelas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus membangkitkan yang mati kok. Itu bukan mokondo. Kalau kau bilang bahwa Yesus punya pasangan, di mana pasangannya? Beda dengan nabimu. Ya, nih ikut buktikan nih. Nabimu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggilir istrinya dalam satu malam, dan saat itu jumlah istri beliau 9 orang. Lu bayangin nih, Nabi nih punya 9 bini. Apa yang dilakukannya? Nabinya punya 9 bini. Modal apa? Nih dalam 260 Sahih Bukhari. Bermodalkan apa? Mokondo. Kalau memang Anda mau mendefinisikan bahwa hanya bermodalkan mokondo, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang malam dan siang hari. Jumlah istri beliau itu 11 orang. Ya, Qatada berkata kepada Anas, apakah beliau mampu? Ya, kami berbincang-bincang. Beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Hebat sekali ya. Hanya bermodalkan kekuatan setara 30 lelaki, tetapi tidak pernah ada yang namanya punya modal lain. Tidak pernah saya mendengar nabimu punya modal untuk menikahkan. Coba saya ingin tahu, ketika waktu dia menikahi Aisyah, apa sih mahar Muhammad ini kepada, coba tunjukkan data primer ketika waktu Aisyah dikawini umur 6 tahun. Ini Muhammad ini memberi apa maharnya kepada yang namanya Aisyah yang masih umur 6 tahun ini?
ya kemudian menggaulinya di umur 9 tahun ini. Apa mahar Muhammad kepada istri-istrinya yang ada 11 orang ini? Jangan-jangan ini hanya modal burung. Kalau mau kondo itu hanya modal burung ketika dalam berpasangan. Jadi tidak punya apa-apa, hanya bawa burung saja. Hidupnya dalam gratisan. Jadi kalau kau harus tahu arti mau kondo itu dalam hubungan berpasangan. Makanya kutanya, di mana Aisyah itu? Ya saya minta data primer. Jangan kau buka tentang hal-hal web-web apa. Kau ngerti nggak data primer ketika kau kuliah? Kau tahu kan sumber data-data primer? Tahu nggak? Belum pernah skripsi. Makanya sebutkan di mana data primer yang mengatakan nabimu membayar mahar untuk Aisyah yang masih umur 6 tahun ini. Ya, kalau kalian diajarkan hanya untuk yang namanya kawin sampai yang namanya 4 ya batasannya. Tapi Muhammad ini kawin lebih dari 4. Ya. Nah, setelah itu dia punya banyak bini nih, ya kan? Coba kau tunjukkan di mana Muhammad ya membayar setiap mahar yang ada kepada 9 istri ini. Apa yang dibayarkannya kepada Aisyah? Maharnya apa? Karena saya tidak pernah melihat Muhammad atau membaca bahwa Muhammad hanya mengandalkan burung dengan kekuatan 30 lato-latonya. Ya, 30 burungnya itu kekuatannya itu. Coba kau tunjukkan secara data primer bahwa Muhammad itu membayar mahar kepada hal yang dinikahinya 9 orang istrinya. Silakan. Pertanyaanku nggak dijawab teman-teman ya. Apa guna Yesus? Nggak dijawab. Tak terjawab guys. Sekarang kita balik teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ya. Robert Lele ini mungkin dah kicep. Kenapa? Dia minta sumber primer. Gua tahu sumber primer, tapi masalahnya lu bukan lagi di kampus sama gua. Dan data gini kalau lu mau tunjukin antitesinya, lu bawa antitesi kalau ini data tertolak, Robert Lele. Ini situs resmi jabarnu.org.id. Kalau lu mau seandainya minta skripsi nanti di kampus. Di mana nih waktu? Mana nih waktu? Nggak ada. Bentar. Ini gua harus minta verifikasi. Lu kena ini ya pelanggaran ya. Aduh, makanya mulutnya. Ya udahlah. Yang Yesus yang ngajarin gua kayak gini. Yesus kan suka ngata-ngatain orang. Nah, nih ya. Lo bukan ini, nabi lu, gimana sih lu? Gua nggak pernah nabi, Ya, gua lanjut. pernah melaknat Tuhan lu yang sering. Ya, nanti gua tunjukin. Ini, iya, nih lihat ya. Lihat nih, mahar untuk Safia, mahar untuk istri-istri yang lain berjumlah 9 orang. Ini saat ditanya Abu Salamah tentang berapa jumlah mahar Rasulullah, Aisyah menjawab. Nih Aisyah yang jawab, kicep. Aisyah yang menjawab ya. Hadis riwayat Muslim, mahar Rasulullah kepada istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nasyi. Nggak sanggup Tuhan lu. Jadi gua ragu nih, Tuhan lu tuh nikah bukan karena dia emang nggak suka lama laki-laki, tapi karena dia emang nggak mampu. Nah, lu bilang apa tadi? Tuhan lu bisa merubah air menjadi anggur. Jangan dusta lu. Nih Tuhan lu sendiri yang bilang. Tuhan lu sendiri yang membantah itu. Lukas pasal 11 nomor 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan yang jehong ini mereka menghendaki suatu tanda. Ini mukjizat artinya Robert Lele. Dengar sini, lu sini, tatap sini nih, data primer nih. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Berarti siapa yang bohong? Tuhan lu atau penulis kitab lu yang katanya bisa merubah air jadi anggur lah, bisa ini. Itu bohong Robert Lele, karena Tuhan lu bilang tidak ada tanda kecuali tanda Yunus. Nah, lu bilang gua otak separuh. Lu sih oten, mendingan gua gak punya otak daripada lu gak bisa bedain akal sama otak. Otak itu apa? Alat yang ada di kepala lu. Akal itu kemampuan berpikir. Memang perempuan dan laki-laki berbeda cara berpikirnya. Dari mana gua tahu? Nih, lu baca nih perbedaan perilaku dan perbedaan cara berpikir. Lu baca Tai Kam Hai M Sai N Ed DS, perbedaan kognitif antara pria dan wanita emang beda secara saintifik. Masalahnya apa? Kan kemampuan berpikir, karena perempuan lebih ke perasaan. Lu bilang tadi otak kita separuh, mending gak punya otak daripada Tuhan beranus. Serius, gua lebih baik dikatakan gak punya otak daripada punya otak kayak lu. Konon katanya lu punya otak, tapi Tuhannya beranus. Ngata-ngatain perempuan dogi lagi nih. Menurut Burita Wayu nih, berkat kepada anjing. Ya, kalau gua kan dibilang gak punya otak, padahal tuh bohong. Lu emang mentang-mentang boleh berdusta dalam segala hal ya, Robert Lele ya. Nih, lu lihat nih, si Joseph udah mengakui nih, Tuhan lu mengatai perempuan itu adalah dogi. Nih baca nih,
Tuhan Yesus tidak menggunakan kata dogi yang biasa nih. Maka Tuhan Yesus menggunakan terminologi dogi untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Ini bukan cuma perempuan aja, laki juga. Lu juga termasuk, dikatakan bani gugup, bani chihuahua. Nah, gue lebih baik dikatakan gak punya otak. Sekali lagi gue katakan ya, mending lu bilang gue gak punya otak, tapi daripada gue punya otak, Tuhannya berpantat, Tuhannya beranus. Iya serius Robert. Ngapain punya otak kalau Tuhannya berbokong, berbulu? Kok malah gitu? Serius, gue daripada punya Tuhan miskin, mending gue dikatakan gak punya otak daripada punya otak tapi Tuhannya miskin, minta-minta, mau kondo. Mau kondo itu bukan cuma untuk berpasangan. Ini ada teman gue nih makan gak mau bayar, gue bilang dasar lu mau kondo lu, dasar modal kenti doang lu. Mending mau kondo, kentinya bisa dipakai Robert Lele. Nah Tuhan lu kondonya gak bisa dipakai, lebih parah lagi. Kenapa muka lu jadi merah begitu Robert? Santai. Nah ini ya, Yesus itu hidup dari kekayaan orang-orang teman-temannya, dari kekayaan wanita-wanita. Ini gue gak habis pikir nih, gak mau nikahin perempuan tapi hidupnya dari kekayaan perempuan nih. Dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaannya. Tuhan lu emang keren banget. Gak mau nikahin perempuan padahal kekuatan penisnya 100% Tuhan loh. Nabi gua kan kekuatan penisnya 30 pria ya. Tuhan lu kan 100% Tuhan. Bayangkan tuh kalau itu ngecrot, nembak apa itu ya. Lanjut itu ya. Nah ini Tuhan lu bahkan ngambil keledai orang. Ini bukti dia gak punya apa-apa. Maka gue tanya, Tuhan lu punya apa? Gue dari tadi nanya, Tuhan lu punya apa? Lu gak bisa nunjukin. Nah, dan di sini dikatakan Tuhan lu minta makan nih. Robert, Lele. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya kepada mereka, apakah kalian punya makanan? Makan doang gak ada Robert Lele. Makan doang minta. Lu bilang dia bisa menurunkan roti dari ini, mana ada. Dan Tuhan lu juga termasuk raja seks. Gelarnya raja di atas segala raja. Mokondo, Robert Mokondo dengerin ya. Tuhan lu kan gelarnya kan raja di atas segala raja, termasuk raja seks tapi letoy. Ini lebih parah nih, nama doang keren. Nama lu siapa? Raja di atas segala raja. Ternyata gak bisa nganu. Kenapa? Padahal kekuatannya 100% laki. Kenapa? Gak pernah kerja, gak mampu. Coba gue tanya sama lu, nanyain maharnya nabi gue tuh ada Robert Lele. Tapi yang gue tanya gunanya Tuhan lu buat peradaban apa gak ada? Oke lah, gue maklum. Gue tanya buat keluarganya apa gunanya Yesus. Nah itu udahlah hidup minta-minta, pengen keledai ngambil punya orang, makan minta-minta, punya batal gak punya, miskin. Kita udah sepakat laki-laki yang miskin tapi pengen hidup enak tuh mau kondo tuh ya. Nah, dan lebih parahnya Tuhan lu mulutnya kasar bre. Makanya gue bilang, gue kalau kasar sama kalian tuh gara-gara Tuhan lu yang ngajarin. Masa perempuan dikata-katain dogi, lu dikatain Bani Kunarion Robert Lele ya. Nah itu tuh ajaran Tuhan lu sama gue. Makasih Robert Lele. 2 kali lagi Robert Lele. Akhirnya ya mereka mengakui bahwa perempuan itu dikatakan otaknya setengah oleh nabinya. Makanya nabinya memanfaatkan otak perempuan yang setengah itu. Ya, kalau Anda berkata bahwa Yesus itu tidak punya apa-apa, pembuktiannya apa Yesus tidak punya apa-apa? Kalau tadi saya jawab dulu ya, ketika Anda memakai segala sesuatu yang merupakan situs, Nabi Melu punya modal burung. Lu sumbernya datanya apa? Nih, tahu baca nih. Sahih Bukhari 1954. Ya. Rasulullah mau beli makan aja susah. Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dengan menjamin menggadaikan baju besinya. Sejak kapan Muhammad itu punya yang namanya duit? Mau kasih makan bininya pakai gade-gade baju. Mana mungkin dia bayar yang namanya 9 bininya ini. Mau kondo kah? Hah? Modal burung doang kah? Ini hanya modal burung. Kau lihat ini, nabimu kasih makan bini aja tidak bisa. Bagaimana dia mau membayar mereka? Hanya bermodalkan 30 kekuatan burungnya. Apa ini? Punya banyak 9 bini. Lu tunjukin di mana yang namanya dinar-dinar itu, yang di mana data primer. Ini gua bantah. Tadi lu suruh gua apa? Data bantah dengan data primer. Ini data Sahih Bukhari 275. Kau baca. 1664 nih. Tar. Ya biar kau tahu nabi lu itu gimana. Ya cara berpikirnya hanya yang namanya
membantah dengan data saja kau tidak tahu cara mikir. Dia hanya membeli makan aja pakai gade baju. Mokondo ini bermodalkan 30 kekuatan pria. Nih ya, kita buka ini supaya kau tahu di mana datanya. Kalau kau nggak bisa bantah, kau bilang aja udah nggak ada. Ya, jangan nggak usah yang merasa bahwa lu mau pakai data palsu. Itu data dari mana itu? Coba lu sebutkan hadisnya di mana. Ini kita buktikan dengan yang namanya data yang jelas. Nih, 1954 mana sih tadi lari-lari. Nah, hanya mau bayar aja, bayar makan aja. Nih Sahih Bukhari. Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi. Nih Yahudi mau kasih kredit sama Nabi lu. Karena Nabi lu hanya modal burung doang. Nabi lu hanya modal ngomong sama perempuan yang otaknya setengah. Mulai ngomong-ngomong, nih kawinin sama anak kecil yang otaknya hanya setengah doang ini. Nih kau baca ya, baca. Beli makan aja susah. Bagaimana dia mau bayar mahar? Punya 9 bini nih, ada satu yang berumur yang namanya 6 tahun. Ini di mana ini bayarnya? Sudah menghancurkan yang namanya hidupnya sejak awal, melayani dari 6 tahun, kemudian 9 tahun yang namanya digauli, sampai kepada 9 tahun. Di mana bayar maharnya? Kutanya kau sumber data primernya. Ya, Nabi lu yang kau katakan tadi punya duit itu di mana? Saya hanya tanya itu aja, sumber data primer. Sedangkan Tuhan Yesus itu tadi kau buktikan dalam Lukas berapa? Lukas itu bukan tentang apa yang kau katakan itu. Tidak ada yang Yesus bawa berpasangan dengan siapapun. Yesus tidak pernah yang namanya berpasangan dengan siapapun. Kau buktikan saja bahwa Yesus itu menikah. Baru itu disebut namanya dia mulai dengan mokondo. Yesus melakukan hal-hal yang ada di dunia ini bukan tujuannya untuk kawin seperti Nabi kau. Ngapain Yesus ngajarin kawin? Binatang pun tanpa diajarkan juga bisa kawin. Yesus tuh mengajarkan kasih yang nyata karena dia berasal dari surga. Bukan ngajarin kawin-kawin dengan menunjukkan apa yang kau bisa banggakan dari Nabi kau. Tidak ada mujizatnya. Hanya mengandalkan apa? Kekuatan 30 prianya. Kutanya lagi sekali sama kau. Di mana data primer yang menyatakan bahwa Nabi lu membayar yang namanya istri-istrinya ini? Hei, kawin. Punya modal hanya ini yang namanya mokondo kah? Hanya bermodalkan 30 kekuatan pria ini kah? Saya tanya masih konsisten, satu aja pertanyaannya. Jangan hanya mokondo tapi nggak tahu ini. Aduh, enak banget yang kayak gini ya. Ya, suara lu nggak ada. Ya, kita kasih ya. Robert Lele minta hadis sahih terkait mahar Sayyidah Aisyah. Sunan Abu Daud, hadis ini sahih. Sunan Abu Daud 1800. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cederkon. Ia berkata 12 ukiah dan nusi. Kemudian aku katakan apakah nusi itu? Ia berkata setengah ukiah. Cederkon ya. Dan asal lu tahu Robert Lele ya, lu bilang Tuhan lu nggak kawin ya, gua akan tunjukin bahkan Tuhan lu punya cucu. Tapi bentar, datanya gue lagi cari ya, bentar. Tapi di sini gue bilang nih, lu bilang apa tadi? Tuhan lu nggak minta uang perempuan. Kan gue udah tunjukin datanya. Kenapa lu nggak jawab apa guna Tuhan lu buat peradaban dan buat keluarganya? Lu nggak jawab sama sekali loh. Gue udah jawab pertanyaan lu nggak jawab. Nah, Lukas pasal 8 lu baca di sini nih. Nah, di sini dikatakan bahwa dari desa ke desa pemberitakan Injil kerajaan Theos. Tuhan lu memberitakan Injil. Ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 jahat. Yohana istri Kuza bendahara Herodes. Ini orang kaya bro. Lu lihat deh siapa dia. Ini orang kaya. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa Robert Lele?
Dengan kekayaan mereka, Robert Lele, ini baru mau kondo, laki-laki nggak tahu diri ya. Bahkan kondonya nggak kepake, masih mending ya. Nabi Muhammad itu loh, lu cerita tentang perjalanan rumah tangga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang serakah kayak Paulus pengen merampok harta orang lain, tidak ya. Tapi Rasulullah SAW itu, beliau itu adalah orang yang hidup sederhana. Makanya beliau sempat terjadi beliau menggadaikan bajunya. Intinya beliau tidak modal kenti doang kayak Tuhan lu minta-minta makan, minta keledai. Nabi gua bahkan berusaha untuk mencarikan makan istrinya dan bahkan menggadaikan baju zirahnya. Itu bukti kalau dia tuh laki-laki sejati, bukan kayak Tuhan lu hidup dari minta-minta. Makan aja minta lo Tuhan lu. Makanya gue tanya, coba lu bilang tadi apa? Buktikan. Lu jangan ketawa, muka lu merah. Gue tahu lu udah terguncang. Lu tanya sama gue kan gini, tuh buktikan Tuhan saya tidak punya apa-apa. Loh, dia yang bilang kok dia nggak punya apa-apa. Kan dia yang bilang, bantal aja nggak punya, Robert Lele. Jangan di mute ya, jangan di mute. Aduh, berarti dia mute nih. Kok nggak? Oh, nggak mute Apa itu yang ya? di mute? Oh, Astaga, kirain mulai temen-temen lu. fitnah lagi nih. Nah, Kasihan nggak sekali gua nih. nanya. Udah, jangan ambil waktu gua. Nah, ini lu lihat nih ya, Tuhan lu ngatain perempuan tuh dogi nih, ya. Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi dogi untuk merujuk kepada Robert Lele dan Oten lainnya. Ini bukti kalau Tuhan lu itu Tuhan yang keji mulutnya, ngata-ngatain orang dogi. Tuhan lu asli mau kondol. Di sepanjang zaman kehidupan ini yang paling mengkondol tuh cuman Tuhan lu. Kelaminnya katanya punya kekuatan 100% Tuhan tapi gak kepake. Makan minta, naik keledai ngambil punya orang. Nabi gue punya harta. Walaupun beliau itu memberikan hartanya kepada orang lain. Nabi gue bersedekah, Robert Lele. Nabi gue bersedekah, bukan kayak Tuhan lu. Dibilang Tuhan lu pernah nurunkan roti dari langit. Dia sendiri bilang, angkatan yang jahat ini tidak melihat satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Cuman mati doang tandanya. Tuhan itu cuma mati doang tandanya, Robert Lele. Nah, maka gue tanya, apa gunanya Tuhan lu buat keluarganya? Dari tadi nggak dijawab, Robert Lele. Tuhan lu udah miskin nih. Ini baca nih sekali, ini penekanan gue ya. Nih, Nabi gue tuh masih mending cari makan, masih dengan menggadaikan itunya, masih ada hartanya. Berarti Tuhan lu Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja gak punya, mau kondo. Hidup dari sedekah. Hidup dari sedekah. Tuh, itu baru mau kondo, Robert Lele. Makanya gue tanya sama lu, buktikan kalau Tuhan lu punya harta dan benda. Bahkan Tuhan lu waktu minta jubah aja suruh jual punya orang loh. Heran gue, Tuhan lu tuh suruh orang jual jubah, padahal dia juga punya jubah. Nah, jadi inilah bukti Tuhannya Robert Lele ini mau kondo. Nih, lu lihat nih Tuhan lu tuh, saking gak mau berkorbannya dia suruh orang jual jubah tuh. Tuhan lu gak mau berkorban, gak mau rugi Tuhan lu, bre. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikian juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya untuk beli pedang. Nih, Tuhan lu tuh suruh beli pedang, jual jubah. Itu pun bukan jubah dia, jubah orang. Harusnya Tuhan lu tuh gentleman lah. Kan jubah dia ada, jual jubahnya lah. Orang yang disuruhnya mancing bayar pajak. Tuhan lu tuh mau kondo sejati, Robert Lele. Kenapa? Tidak tahu diri, pengen enak, pengen menikmati, tapi gak punya modal. Burungnya aja yang punya kekuatan 100% pria itu tidak berfungsi. Dicium sama pesundal kakinya lagi tuh. Itu kalau Nabi gua Ini tadi buka mahar itu di mana? Mahar itu di mana? Mahar nabimu di mana tadi? Oh, di hadis. 1.800. Nih. Iya. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai mahar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata 12 ukiyah dan nushi. Kemudian aku katakan, apakah nushi itu? Berkata setengah ukiyah. Tuh. Terus Herodias tadi di mana? Lu buka apa tadi? Herodias yang memberikan kekayaan melayani itu di mana? Lukas berapa? Oh, ini Tuhan lu numpang sama perempuan, Lukas pasal ke-8. Terguncang kan lu, makanya ayat pertama. Lukas pasal 8 ayat pertama ayat kan? 1. Iya. Ya, Nih lu terakhir ya, habis saya itu juga gua lagi terakhir. baca. Tunggu dulu. Kan lu terakhir nih. Habis itu gua terakhir, habis itu lu closing statement ya kan? Iyalah. Kan lu nih nanggapin. Kok lu yang buka gua? Ya kan lu closing statement, kan lu tanggapin gua. Habis itu gua tanggapin lu Jadi lagi. gua tanggapin baru ya. setelah Oke. Iya, baru lu closing statement, Oke, tanggapin oke. nih. Tepuk tangan buat Tuhan. Mau kondo.
Jadi kalau hanya mokondo ya, dia nggak ngerti arti mokondo ini. Ya, ketika waktu ditanya ini apa ini, ya, ini tanya apa, dia jawab apa ini, coba. Ya, aku bertanya Aisyah mengenai Nabi. Nabi berkata, 2 ukiah, apa ini? Tadi yang lu bukain apa? Katanya Nabi lu kaya. 2 ukiah tuh apa? Coba lu ngerti nggak? Coba lu cari deh ukiah itu. Kalau hanya hal seperti ini aja lu nggak ngerti. Setengah ukiah itu apa lu nggak ngerti juga? Hah? Itu tanda bahwa kalian kurang belajar, otaknya setengah, makanya nggak ngerti arti ukiah tadi. Lu ngerti nggak arti ukiah? Makanya cari deh, otak lu nggak nyampe. Setengah otak lu nggak tahu arti ukiah itu apa. Nabi lu hanya mokondo. Dikatakan dia hanya punya kekuatan 30 pria dewasa ketika waktu dia menikahi 9 istri. Tidak ada lagi yang lain. Kalian semua umat Islam di dunia ini disuruh hanya untuk yang namanya kawin sampai 4. Nabi lu kawin sampai berapa bini ini? Punya modal apa? Mujizat tidak ada, bahkan jual baju besinya. Modal apa ini? Modal turun ayat. Hei, mujizat saja tidak ada, bahkan dia dikatakan gila dalam surah Al-Hijr ayat 6, ya. Nabi lu dikatakan gila di situ. Kenapa engkau tidak menurunkan malaikat kepada kami? Muhammad bilang apa? Itu sudah Allah yang tentukan. Tetapi ketika waktu istrimu, nih istrimu ya, istri-istrinya si Nabi, waktu berperang lawan Nabi, kenapa tidak ada yang namanya ini? Nabi lu ini ngomong bertentangan dengan apa yang dikatakannya sendiri. Kau dengar ini, ketika lawan bininya, nih, surat At-Tahrim ayat 4, ya. Ini, jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril, orang mukmin, malaikat-malaikat. Di mana ini? Kalau lawan 2 bini, semuanya turun tangan. Allah, orang mukmin, malaikat, semua turun tangan. Tapi kalau lawan yang namanya Nabi dikatakan gila, kok tidak ada? Kok tiba-tiba bilang ya udahlah, namanya juga mereka seperti itu. Nabi lu, ya kalau memang dia itu yang namanya punya mengerti, yang namanya punya banyak duit, ya. Ini gua kasih tahu sama lu. Nabi lu nggak mungkin sholat di kandang kambing. Nih, Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing kok. Miskin melarat tetapi hanya bermodalkan 30 kekuatan pria. Tuhan kami tidak pernah yang namanya mengajarkan kawin-mawin. Terkait dengan Lukas itu, mereka yang mau melayani karena Yesus adalah Tuhan. Mereka itu tidak yang namanya dirayu. Mereka mau melayani Tuhan. Bukan yang namanya Tuhan meminta, halo. Kalau Nabi lu, apa yang bermodalkan? Dia minta untuk mengawini tetapi tidak punya modal. Bangun masjid aja tidak ada duitnya, tapi kalau kawin cepat. Bermodalkan kekuatan 30 pria. Ini yang membuktikan. Ini kan kau tanya, hanya bermodalkan apa? Bermodalkan 30 kekuatan pria. Kita tidak lari dari yang namanya hal-hal seperti itu. Bahkan Nabi lu kalau lu bilang dalam peradaban ya bahwa namanya dia itu sudah yang tidak bisa lagi dipakai zaman saat ini. Nabi lu itu dilarang peradaban sekarang untuk yang namanya kawin sama anak bocil. Ajaran peradaban macam apa itu? Sudah tidak lagi yang namanya dalam peradaban gara-gara dikawini Aisyah itu. Nih, ya gara-gara kawin sama Aisyah ya seperti ini, nikahi bocah 7 tahun. Makanya ku tanya sekali lagi,
Di mana yang namanya mahar yang jelas? Ukiah aja lu nggak tahu ini. Ini yang kubuktikan Mokondo ini seperti apa, guys. Oke, ini terakhir teman-teman ya. Terakhir saya dan terakhir si Robert Lele ya. Oke, kita tunjukkan data yang menggemparkan iman ya. Robert Lele, lu bilang Tuhan lu nggak punya cucu, lu bohong. Makanya lu belajar Robert Lele. Nih lu baca dari geneanet ya .org. Tuhan lu tuh punya anak, punya bini, punya cucu, punya anak nih. Jesus Christ, Mary Magdalene umur 3 sampai 63 umurnya. Tamar anaknya tuh si Jesus Justus, Joseph son of Christ. Ini kata lu bilang Tuhan lu nggak punya anak. Jangan gitu dong. Ini datanya dari mana? Nih baca nih. Dari source-nya dari Gardner Lawrence, Bloodline of the Holy Grail Bible Genealogy.com. Robert Lele, lu screenshot dulu datanya. Lu butuh data gua, lu nggak pernah kuliah kayaknya nih. Ya, nih. Dan gua menekankan di sini kalau nabi gua miskin karena beliau memang tidak hidup dalam kekayaan, tapi beliau punya mahar. Lu tadi nanya ukiah sama gua. Nih gua tanya, gua tunjukin ukiah nih. Jumlah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, satu ukiah 40 dirham, satu nasyi 0,5 ukiah 20 dirham. Mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ukiah, satu nasyi 500 dirham. Satu dirham 2,975 gram perak, maka 500 dirham kali sekian-sekian. Nah, berarti jumlah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nih 19.337.500 rupiah, setara dengan harga perak murni saat ini. Ini nak mahar. Lah Tuhan lu bilang nggak minta-minta. Loh, lu gimana sih? Ini lo Robert Lele tanggapin. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya hidup nista, rendah, miskin. Nabi gua nggak pernah miskin melarat nista gitu. Ya, walaupun Nabi gua nggak makan, dia ada barangnya yang mau digadaikan lagi. Artinya bukan mau kondo. Tuhan lu tuh mau kondo. Nih, hidup dari perempuan kaya Tuhan lu. Nih, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mau kondo totalitas Tuhan lu, Robert Lele. Tuh, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Lu bilang Tuhan lu gak butuh, gak minta-minta. Tuhan lu butuh keledai, Robert Lele. Bokong, makanya punya Tuhan jangan berbokong. Akhirnya butuh keledai. Gue lebih baik gak punya otak ketimbang punya otak tapi Tuhannya berbokong, beranus. Akhirnya naik keledai. Kasihan tuh keledai bunyinya. Katanya dinaikin Tuhan. Kasihan itu keledai disiksa Tuhan. Bokong Tuhan nempel di punggungnya keledai. Nah, Lukas 24:41. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya pada mereka, apakah kalian punya makan di sini? Tuhan lu gak modal kalau ke kafe sama gua buang dia karena nggak mau bayar. Makan tinggal gratisan. Mau kondo, itu baru mau kondo. Nah, kemudian Tuhan lu bilang nggak minta. Apaan lu? Jawab mereka, satu pun tidak katanya. Tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Miskin banget Tuhan lu. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah menjual jubah dan membeli pedang. Tuhan lu suruh orang beli pedang dengan jual jubah. Kenapa bukan dia yang berkorban? Mau kondo. Ini mau kondo sejati, totalitas. Tuhan lu totalitas mau kondonya, Robert Lele. Maka di sini teman-teman kita buktikan Nabi kita sebagai pria menikahi wanita dan memberikan mereka uang belanja dan hidup mereka, teman-teman ya. Walaupun Nabi kita tidak hidup dalam kekayaan seperti yang dilakukan oleh oten-oten, mulai dari paus yang punya tahta duduk, karena Nabi kita memang tidak. Bahkan Yesus sendiri nyuruh miskin kok. Jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Yesus saya suruh murid-muridnya miskin kok. Nah, jadi teman-teman, mokondo itu artinya adalah laki-laki punya kenti tapi tidak berguna. Buat peradaban gak guna. Mati bangkit gak ada guna buat peradaban. Mending lu nuhankan Isaac Newton. Isaac Newton walaupun bukan Tritunggal ada guna buat peradaban. Tuhan lu gak ada gunanya buat peradaban. Menghidupkan Lazarus gak ada gunanya Lazarus. Terus buat keluarganya gak ada guna. Makanya dari tadi pertanyaan gua lah gak lu jawab. Apa guna Tuhan lu buat keluarganya? Mau kondo? Lu ngikutin Tuhan lu sih mau kondo ya. Beda lu sama umat Islam lu ya. Nah, bahkan Tuhan lu itu saking blangsaknya bre, bantal aja gak punya. Dan bayangkan tema kita kali ini yang dibandingkan siapa teman-teman? Kita dan dia sepakat membandingkan antara seorang nabi yang tidak memiliki kuasa dunia akhirat dengan Tuhan yang memiliki kekuatan 100% pria. Nabi Muhammad itu manusia loh. Dan dia berdoa kepada Allah dan bekerja. Dan dia cuma punya kekuatan 30 pria. Ini Tuhan punya alam semesta, punya surga, tapi minta keledai, minta makan kepada manusia, gak tahu malu.
Ini Tuhan loh Mokondo, nggak ada guna buat peradaban, minta-minta hidupnya, dan bahkan tidak berguna buat keluarganya. Robert Lele udahlah miskin. Ini Tuhan dibandingkan dengan Nabi. Ya Allah Robbi, terima kasih ya lu udah menyanggupi perbandingan antara Nabi gua yang manusia biasa dengan Tuhan lu yang gak ada guna, alias Mokondo. Astagfirullah Robert Lele, gua nggak nyangka emang Tuhan lu memang hidup dari orang kaya. Hidup dari orang kaya Tuhan lu. Kebayang nggak tuh nggak ada cewek pesundal yang cium dia tuh. Miskin Tuhan lu. Terima kasih. Udah itu udah tutup. Tema kita. Oke, ya udah. Oke. Tuhan Udah lu tutup ya. nggak ada guna. Oke, sekarang gua Udah lagi tutup. ya. Sekarang gue dia udah malu ketika waktu mengetahui nabinya ternyata tidak punya apa-apa. Masjid nggak bisa dibangun, yang namanya harus di kandang kambing. Nggak punya apa-apa, kasih apa tadi? Kasih apa? Kok bilang kasih apa sama istrinya? Uang jajan belanja. Uang belanja mau dikasih. Weh, kau manusia otak setengah, kau baca Rasulullah SAW membeli makanan dengan kredit. Uang belanjanya di mana? Bajunya aja dikasih. Lu memang otak setengah, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti ini bahasanya kah? Uang belanjanya di mana? Tuhan Yesus itu kasih makan 5.000 orang, ya. Tuhan Yesus itu mujizatnya nyata. Tuhan Yesus bukan ngajarin kawin-kawin. Ya, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah keselamatan yang kekal. Sebab aku telah datang dari surga, Yohanes 6 ayat 38. Kehidupan di surga tidak hidup dengan yang namanya seperti di bumi ini. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih yang nyata. Tidak seperti nabi kau. Dia suruh kalian hanya ngajarin hanya 4 istri, dia kawin sampai 9 bini. Itu dia, kok dia bisa melanggar Allahmu itu? Allahmu suruh lain, kok dia tiba-tiba beda lagi? Allahmu suruh kasih mahar kepada perempuan yang kau nikahi, nabimu kasih mahar apa? Nabimu kasih Zainab apa? Nabimu kasih Khadijah apa? Tidak ada. Hafsah dikasih apa? Gratis semuanya Mokondo. Hanya bermodalkan kekuatan 30 pria. Itulah yang namanya modal kenti doang, seperti yang kau bilang tadi. Urusan rumah tangga kalau main ancam bini, katanya nanti Allah akan datang, semuanya akan datang. Kau lihat nggak sih? At-Tahrim ayat 4 mengatakan, kalau engkau berdua, ini lawan bini 2 orang guys, lawan bini 2 orang, dia mengatakan Allah akan membela, malaikat akan membela. Giliran dia dikatakan gila sama orang-orang saat itu, mana Allahnya membelanya? Mana? Hanya modal kenti katanya, modal burung. Sedangkan Tuhan Yesus tadi kau buka dalilnya, entah dari mana, entah dari apa itu. Kau lihat apa yang dikatakan terkait dengan yang namanya tidak waras lagi. Loh, Yesus melakukan suatu hal yang hebat, bukan seperti nabimu guys. Ya, kalau Yesus waktu itu menyusir Bezebul, makanya dia dikatakan seperti itu. Nabi lu dikatakan gila. Nih gue tunjukin nabi lu dikatakan gila. Nabi lu dikatakan gila, dia malah ngeles. Hanya Mokondo, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Muhammad, kenapa lu nggak datangkan malaikat kepada kami kalau kau orang yang benar? Woi. Muhammad bilang apa? Saya tidak diberikan yang namanya malaikat. Nih Muhammad ngeles, kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran membawa ajab mereka ketika tidak diberi penangguhan. Kalau dibilang alasan-alasan, ini ciri-ciri Mokondo. Kau baca ciri-ciri Mokondo ya, aku bukakan lagi ciri-ciri Mokondo. Selalu memberikan alasan. Nih, suka yang gratisan. Bininya gratis semua itu, apa yang dia ada tuh? Tidak mau berusaha, maunya ngambil dari Jizya atau ayat 9, 29, jelas.
Tidak mau berusaha, maunya majak-majak orang aja. Mengandalkan fisik. Ini ya, fisik dari Muhammad. Nih, fisik dari Muhammad, Musnad Ahmad 646. Kepalanya besar, matanya merah, telapak kasar. Sebentar. Nih ya, fisik Muhammad. Muhammad mengandalkan fisiknya nih. Nih. Rasulullah adalah kepalanya besar, bulu mata alis matanya lebat, merah matanya, jenggotnya belebat, kulitnya putih bercahaya apabila berjalan condong ke depan. Baca nih, Musnad Ahmad 646. Nih, ini buktinya bahwa Nabi kau hanya bermodalkan fisik doang. Sering membuat alasan, tadi udah dikatakan bahwa dia gila, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Itu yang jelas-jelas ini mokondo, ciri-ciri mokondo. Tidak ada yang namanya hal lain lagi selain mokondo. Aduh. Loh, gambar-gambar. Memain gambar-gambar ini. Enggak, ini loh. Ada main-main gambar-gambar. Oh. Ini bre, satu. Apa? Wahyu pasal 1. Tuhan lu kan rambutnya putih, matanya bersinar kayak gini. Gini Tuhan lu megalome. Oh. Wahyu pasal 1 Iya. 14. Yaudah lah ya. Udah closing. Aduh. Ini sudah diputuskan. Yang mokondo adalah Robert Lele dan Tuhannya. Ya? Miskin, minta-minta Tuhan lagi ya. Dadah. Aduh, Tapi Tuhan lu kasihan dikatain sekali. gila sama keluarganya loh. Ya, dadah, Itu megalome. karena dia melakukan segala sesuatu, bukan yang Iya, namanya tapi mokondo. keluarganya. Oh, yang mokondo itu dia nggak punya apa-apa. Udah muka lu merah. Muka lu merah loh. Muka lu merah banget. Gua ketawa puas guys ya. Lu mau bilang muka apapun gua ketawa puas. Terima kasih ya. Mukanya merah kayak udang ya, dadah. Lain kali lu mau tema masa apa? sih? Lu berani? Yaudah lu Boleh. tema apa? Berani lagi nggak? Tema apa? Tema apa? Oke. Bebas. Tema moralitas Tuhan Terserah lu sama aja. moral Nabi Muhammad. Moral Tuhan. Oke, sama boleh. moral Kapan? Nabi Muhammad. Kapan? Besok. Kapan? Besok. Oke. Boleh. Oke. Moralitas Jam berapa? Tuhannya Oten Jam- dengan jam. moralitas Nabi sama jam segini juga. Naikkan aja 1 jam ya. Supaya jam Ya udah. 16.00 di sini. Oke. Baik. Ya, sip. Makasih ya. Thank you ya udah buktikan Tuhan lu mau Puas banget gua. Dia nggak buktikan apa-apa. Mokondo ya. Itu saja mau buktikan dengan Tuhan Yesus kawin, tidak ada sama sekali. Aduh. Saya suka sekali ini moralitas Tuhan katanya. Moralitas Nabi dengan Tuhan. Waduh, re. Kalau dia buka data, yang pastinya dia buka data, dia yang asal tafsir aja, padahal itu nggak benar. Tetapi kalau kita membukakan data, itu berdasarkan apa yang tertulis dan fakta yang menyatakan bahwa memang seperti itu. Kita membuktikan segala sesuatu adalah fakta, bukan yang lu tafsirkan guys. Lu ngomong bahwa bahwa Tuhan Yesus datang ke rumah Herodias yang kaya itu. Loh, orang mau melayaninya karena dia kaya, bukan karena Tuhan Yesus minta-minta. Terus Yesus mau menaiki keledai itu, dia nggak naik untuk sesuai dengan yang namanya nubuatan dalam perjanjian lama. Kemudian apakah dia curi? Tidak. Apakah ada orang yang berteriak? Tidak. Ketika orang bertemu dengannya, dia katakan Tuhan memerlukannya. Apakah mencuri? Tidak. Tetapi untuk penggenapan yang namanya dalam nubuatan di perjanjian lama. Sorry ya. Tapi kalau yang kawin, onde mande rancak bana tua. Kawin. Sorry ya. Satu lagu buat teman-teman semua yang udah selalu hadir, yang udah selalu bersama-sama di room ini. Aduh, kenapa muncul ini? Ini
Inilah perempuan penghujat. Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Omongan hanya tentang angka, sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Melihat kelakuan Riva. Melihat kelakuan Riva. Inilah perempuan penghujat. Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam